Lebih dari separuh pengguna biru adalah peternak sapi, terutama sapi perah. Di beberapa daerah, peternak-peternak hewan lain pun tertarik dan kini sudah merasakan manfaat dari biru. Ignacia Wahyuni misalnya, ia telah membangun reaktor biogas di samping kandang babinya. Peternakan yang saya kelola saat ini adalah ternak babi. Kami menggunakan biogas sejak tahun 2014. Untuk biogas yang kami gunakan berukuran 6 kubik. Untuk jumlah babi yang kami gunakan untuk reaktor biogas ada 8 ekor indukan. Untuk 6 kubik reaktor itu dialirkan untuk 2 keluarga. Untuk manfaat yang kami rasakan sangat bermanfaat bagi kami juga bagi lingkungan. Untuk lingkungan mengurangi limbah yang terbuang ke kali. Untuk manfaat lainnya mengurangi biaya untuk pembelian gas yang dari pemerintah. Terus juga untuk mengurangi bau dari kotoran babi itu sendiri. Pengolahan kotoran babi menjadi biogas tidak jauh berbeda dengan pengolahan kotoran sapi. Perbedaannya hanya pada perbandingan air dan kotoran yang dimasukkan ke dalam inlet atau kolam pengaduk. Untuk babi, perbandingannya adalah 1 kotoran hewan dan 2 air. Tidak ketinggalan juga para peternak unggas seperti ayam dan puyuh. Secara umum, pengolahan kotorannya pun tidak jauh berbeda dengan pengolahan kotoran ternak berkaki 4. Hanya saja perlu diperhatikan agar kotoran tidak bercampur dengan bulu-bulu unggas yang mudah rontok pada musim tertentu. Ternak puyuh sudah mulai tahun 2012. Sejak itu kami mengajukan biogas tahun 2013. Ya, alhamdulillah ini loh sudah banyak manfaat. Pertama gasnya saya sudah nggak beli. Setiap saat cepet ada gasnya. Yang kedua lingkungan saya sudah nggak bau. Alhamdulillah sisi kesehatan sini sudah nggak ada pengaruhnya juga karena memang sudah masuk biogas. Kemarin-kemarin kan ada yang pengaruhnya ini bau lah inilah. Jadi kan sempat di demo juga. Maksudnya kan seperti ini limbahnya kalau gitu. Ini bau loh mbak, ini bau. Yes, memang sabar dulu lah ini nanti ada emasnya gitu. Untuk gasnya dari hasil biogas ini sementara saat ini untuk penerangan, kemudian untuk masak itu jelas tiap hari masak. Kemudian untuk yang lainnya untuk di kandang itu saya gunakan untuk pemanas DOC. Itu ayam yang masih usia sehari kan butuh pemanasan. Itu saya pakai menggunakan biogas dari modifikasi yang dulunya alatnya itu dari LPG, modifikasi untuk biogas. Alhamdulillah bisa dan ya cukup untuk memanaskan DOC tadi. Jadi sekarang kalau DOC datang, nggak usah beli tabung gas lagi, cukup dengan pakai biogas. Itu penghematan lumayan mas. Itu kalau normal itu biasanya untuk 1000 ekor ayam itu 1 kali masa boarding pemanasan itu saya membutuhkan 4-5 tabung gas 12 kilo. Sekarang hanya 100 lebih. Nah saat ini sudah nggak usah pakai. Itu yang tanda seperti itu. Ternyata tidak hanya kotoran hewan yang bisa disulap menjadi biogas. Di Sragen dan Karanganyar, Jawa Tengah, 2 pengusaha tahu memanfaatkan limbah cair tahu sebagai bahan biogas. Api yang dihasilkan pun menyala dengan baik. Karena ingin memanfaatkan limbah tahu untuk keperluan sehari-hari. Terus yang kedua untuk mengurangi polusi dari lingkungan terutama pada musim kemarau yang menyebabkan bau tidak sedap.
Manfaatnya kita tidak perlu membeli gas lagi. Cuma untuk memasak sehari-hari itu sudah tercukupi dari biogas biru tadi. Kalau membangun limbah tahu Mas, supaya nggak bau, paru lingkungan, ganggu lingkungan Mas. Ini genteng tanggine buat masak sehari-hari. Riyen niku pun mriki ditekani keng kelurahan nggih Mariyen, nggih asing ditamreke ning keng Letong. Terus kula ngusulke nyelak, kula nggih biaya sak montor nonton nyelak mriki tindak. Nyuwun sing nggen limbah nek saged pun mboten gunakake LPG pun. Nek gunakake LPG ke 20 3 hari habis. Saya sudah lumayan. Enggak gunakake pakai LPG. Bagaimana dengan kotoran manusia? Apakah juga bisa dimanfaatkan menjadi biogas? Karena jumlah kotoran manusia setiap harinya hanya sekitar 0,2 kg, tentu dibutuhkan manusia dalam jumlah banyak untuk menghasilkan gas yang cukup. Pondok pesantren adalah tempat ideal untuk membangun reaktor biogas karena biasanya dihuni oleh puluhan orang. Contohnya, Pondok Pesantren Isti Dadu Darain di Lombok Utara yang telah memanfaatkan kotoran manusia menjadi biogas yang digunakan untuk kebutuhan memasak pondok. Sebelum dibangun ini biogas, kita punya santri sekitar 30-an. Itu per bulan kalau pakai LPG itu sudah menelan biaya tuh kurang lebih 700.000 per bulannya. Dengan adanya biogas tidak lagi kita keluarkan biaya sebesar itu per bulan. Lebih-lebih sekarang sudah santri kita di mondok saya sudah ada 60-an. Kalau kalkulasi pengeluaran biaya dari jumlah 30, artinya sudah per bulannya ada hemat dana sekitar 1 jutaan kurang lebih. BAB kita kan langsung di toilet itu, langsung masuk ke penampungan itu. Jadi sama sekali tidak ada pengolahan gitu. Tidak ada, jadi tidak repot lah. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan karena ini menyangkut santri juga kan. Katanya ini biogas ini tidak boleh kena bahan-bahan kimia gitu. Maka penting kami ini buat di pondok pesantren ini dengan santri utama yang menggunakan toilet untuk langsung ke biogas itu, insya Allah 1 kali seminggu diberikan arahan, diberikan ingatan. Selain kotoran ternak dan manusia serta limbah tahu, tentu saja masih banyak limbah organik lain yang dapat diolah menjadi biogas dan mendatangkan manfaat lebih bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Olah limbah Jadi berkah. Olah limbah jadi berkah. Olah limbah jadi berkah.